Jadi gini ya, aku tuh loncat apartemen tuh mungkin, paradigma orang tuh mungkin aku patah hati, karirku nggak naik mungkin ya, ada beberapa kan media yang memberitakannya nggak, tapi nggak juga loh. Ada bisikan-bisikan gaib di apartemen itu, tapi pas aku pindah ya, nggak. Jadi kayak narik aku gitu loh. Lu loncat ya, lu loncat ya. Jadi gini ya, aku tuh kenapa nggak mau ke psikiater atau nggak mau gimana-gimana, karena mau ke dokter yang hebat kayak apapun, psikiater hebat apapun, kalau pola pikir kita nggak dirubah, Iya, itu setuju. nggak akan bisa menyembuhkan. Jadi Wow, aku tuh iya. pas di penjara itu agak ada sembuhnya juga loh, ada sedikit hikmah ya dari penderitaan. Maksudnya Heeh. gini, Eh, wow, ini perjalanannya luar biasa. Nah, aku bisa bisa memahami kamu banget sih akhirnya kayak kenapa kamu menjadi orang yang seperti sekarang, kenapa kamu keras hidupnya intinya. seperti ya mungkin membuat kesalahan di masa lalu kamu sampai masuk penjara dan sebagainya. Aku bisa memahami kamu karena pola didik atau pola asuh yang orang tua yang mungkin kurang tepat atau kurang baik lah ya, yang sehingga membuat kamu menjadi seperti Pola itu. asuhnya loh ya, bukan orang tuanya nggak baik Iya loh. ya, pola asuhnya. Aku nggak bilang seperti itu juga. Nah, Nggak dijelasin aja, karena netizen ini kan suka motong-motong podcast kita, jadi takut aja kamu dihujat nanti salah omong misalnya. hah? Jadi aku bela. Biasanya sih bintang tamu yang dihujat ya, bukan aku ya. Nggak tahu juga kali ini. Hah? Kali ini kalau podcast sama aku kan kita nggak tahu viralnya gimana. Iya, 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 iya. Nah, dari umur berapa, Lin? Kamu tertarik banget yang namanya eh film India? Bapakku cinta India dari ibuku Oh, hamil aku. wow, Bapakku tuh oh di dari sawah dengerin situ. radio, iya. Iya, iya, iya. Bapakku memang cinta banget sama India. Huh? Dulu bapakku tuh kesel ya, jadi diinjak-injak apa itu lagu-lagu India, aku VCD-ku India terus. Tapi akhirnya bapakku jujur, wajar kamu kayak gitu, aku juga dulu suka banget yang India katanya. Nah, lalu apa yang bikin bapak kamu Karena atau sholat waktu itu Idul Adha atau Idul Fitri aku lupa, aku nggak sholat. Aku malah sibuk dengerin lagu ya India, itu sih diinjak-injak sama anak. kesalahan sih. Iya, aku Kesalahan kamu sendiri itu kamu yang jahil sendiri iya, nekat. tapi kadang juga suka confuse loh. Misalnya ibuku kan nyuruh aku cuci piring masih kecil ya. Ya. Aku cuci piring lah, tapi bapakku suruh aku ngaji. Aku nurutin ibuku, piringnya dipecahin bapakku juga. Nah, kalau menurut bapakmu, Ya nggak ada yang mecahin lah piringnya. ibumu Bapakku malah takut, senang, nggak ada. Iya, diam-diam bapakku aja. senang. Jadi, ya kamu, ya mungkin anak umur segitu kali ya, maksudnya, mendingan gue cuci piring daripada ngaji gitu ya, sambil main Enggak air juga gitu. sih, sebenarnya mau juga aku ngaji, sering kok aku ngaji. Oh. Malah dulu aku saking ngaji, malam-malam sendiri aku dikejar babi pulang. Hah? Gimana ceritanya tuh? Jadi kan aku tinggal di Transmigrasi ya, zaman-zaman masih kecil yang listriknya belum banyak. Mhm. Itu ngaji itu jauh loh jaraknya. Mhm. Dari sini sampai depan sana aku sendiri, aku sering dikejarin babi-babinya masih banyak malam-malam. Mhm. Berani aku tetap sendiri. Mhm. Tidak ada takut-takutnya loh. Segitu beraninya. Wow. Tapi kalau untuk pemberani aku memang dari kecil orangnya berani. Iya, gimana nggak berani hasil apa pola asuh kamu yang kamu dipukulin lah, kamu dikeras banget lah, gimana Keras. otomatis kan jadinya ya mungkin kita yang tadinya takut dia mesti dipaksa untuk Terus dia aku juga berani kena kan? bullying loh sama teman-teman aku tuh. Makanya gini ya, ketika kita sukses ya dilihatnya di TV di ini, banyak orang ngaku Lina Mukherjee temanku, padahal waktu sekolah mereka tuh bullying aku habis-habisan. Karena Dibully kulit apa? aku ini kan agak gelap ya, kalau di Indonesia dibilang hitam lah apa, aku Hmm. bingung loh. Hmm. Padahal orang-orang luar tuh sampai sibuk pengen gelapin kulit. Masih ada yang lebih gelap tuh. Maksud aku gini loh, kenapa sih orang selalu terfokus gelap kulit atau apa, ini udah zaman apa gitu kan, kenapa nggak orang ini bermanfaat nggak buat orang lain kayak gitu. Ya jadi waktu aku masih kecil sering dibully kulit sih. Nah, Blacky kadang dipanggilnya. wow. Nah, tapi itu jadiin kamu kayak insecure gitu nggak sih Nggak pernah, aku dengan orangnya nggak pernah insecure. Aku cuma insecure tuh ketika ada orang bahagia, dia bisa gimana tuh? menikmati hidup, karena apa tujuan hidup? Kalau nggak bisa menikmati hidup ini nggak usah hidup. Iya. Jadi aku hanya insecure ketika orang tuh bener-bener nggak ada masalah. Ya kayak dia tuh happy, joget lah, apa ada loh. Aku nggak tahu dalamnya. Tapi at least dia menikmati hidup bener-bener, aku baru insecure sama orang itu. Nah, Tapi karena banyak juga loh orang yang duitnya banyak dan sebagainya ujung-ujung bundir. ya makanya aku bilang. Makanya bahagia dengan apapun. Dia bisa Ya. menikmati hidup, enjoy dengan apapun tuh aku insecure. Ya. Karena kadang-kadang orang suka gini, aku tuh lihat Lina Mukherjee happy banget loh. Nggak ada masalah hidup, Lina Mukherjee tuh orang pede, lucu ini. Itu kan bagi mereka kan. Tapi Ya. ternyata banyak yang bahagia lihat aku. Tapi aku sendiri, aku bahagia loh lihat orang ini kok. Contoh kayak asistenku sendiri room ini. Apa ya masalah hidupnya? Mamanya kerja, adiknya udah nikah. Terus dia tuh duitnya buat siapa ibaratnya. Sedangkan aku nih asistenku banyak.
keluargaku ada, jadi aku nih bekerja untuk orang lain kayak gitu. Itu aku insecure sama dia. Justru Dia oke, tuh enjoy untuk fine. dirinya sendiri, dia nggak ada tanggung jawab gitu loh. Itu aja aku insecure loh. Kalau aku kok pikiranku banyak banget. Karena orang bergantung sama aku semua kan. Iya, 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 iya. Tanggung jawab kita juga maksudnya besar. Iya, iya. Nah, balik lagi ke India, yang akhirnya kamu Dari kecil. membuat TikTok. Awalnya punya kepikiran buat, oh gue mau buat jadi TikTokers yang mungkin memakai atribut India. Ada lah kepikiran kayak gitu. Nah itu gimana tuh awalnya jadi ini India banget tuh gimana tuh isi Aku suka aja TikToknya? sih sama India, jadi aku pengen ke India, aku pengen ketemu artis India. Rame aja diupload langsung. Langsung viral aja. Dan akhirnya bisa ketemu artis India. Ya usaha kalau itu. Itu gimana tuh usahanya? Ya ke India, nyari link, misalnya Hmm. tukang masaknya, tukang kebunnya. Serius sampai segitunya? Iya, 2 rius aku malahan. Nggak, maksudnya Tiketnya. kok bisa tahu tukang masak ya, tukang kebunnya istilahnya kayak gitu? Iya. Berarti kamu tahu dong artis ini rumahnya di mana? Gini, gue kasih analogi. Kok lu bisa nemuin aku di sini? Ayo, lu ada usaha kan pasti. Ya, Kreatifmu. iya, Kayak iya, kamu kerja. iya telepon, ya betul. Tapi kan ini kan maksudnya ini artis luar yang dimana kan kita tahu bahwa Ada semua orang kan Google, profesi Beb. banget. Kan ada Instagram mereka. Misalnya si artis story lagi di restoran apa, ya kita datangin aja restorannya itu. Kalau kita tahu nomor bodyguardnya, ya kita tanya di mana. Ya banyak cara lah. Wow, berarti sempat se-freak itu. Iya dong, aku tuh sampai di mana restorannya, tempat nge-gymnya, kita harus profiling, cari-cari tahu ini itu segala macam sampai sedetail itu. Wow. Cari kenalan orang dalam, gimana aku Gitu pengen. gila sih. Iya, memang Unik. aku kuntit memang kehidupannya. Dan aku mengkuntit dunia artis dari umur 18 tahun sampai sekarang aku 34 tahun. Wow. Sampai akhirnya kamu mendapatkan penghargaan. Iya. Penghargaan apa itu? Ya, maksudnya itu most popular influencer tuh kok di Indonesia yang bahas Bollywood yang paling dengar cuma aku. Walaupun di luar sana banyak merasa, gue tahu tentang Bollywood ini tuh, tapi belum ada yang bisa gantiin aku kerja. Makanya media sana udah tahu aku semua. Wow, wow. Sampai kalau misalnya ada artis Bollywood yang ke Indonesia atau Iya. ini kamu yang jadi hostnya gitu ya? Ya, banyak TV swasta aku juga yang nge-host. Pakai bahasa India aku bisa kan, bahasa India. Mera nam lidah mukerji, me India tihe. Aku tuh kalau bahasa ya mau bahasa binatang, bahasa tubuh, bahasa apapun tuh cepet nyangkut. Serius? Aku dibilang 2 rius masih nanya. Enggak, maksudnya berapa lama untuk belajar bahasa India itu sendiri? Aku bahasa Palembang aja cuman berapa bulan juga. Aku cepet aja sih. Kalau bahasa India aku liat film-film aja waktu ya paling setahun aja udah bisa sih. Karena kan bahasa di film sama bahasa sehari-hari kan bisa berbeda, karena kadang-kadang bahasa film kan bahasa baku banget atau enggak bahasanya kasar banget. Sama justru. Sama. Perasaan gimana tuh waktu dapat penghargaan di India itu sendiri? Ya seneng. Aku tapi nggak tahu ya, karena aku tuh udah melewati masa-masa depresi hidup ya, maksudnya gini. Pernah ditinggalin laki-laki, pernah bangkrut, karir pernah stuck gitu. Jadi ketika mendapatkan apapun, contoh ya, kalau dulu masih kecil ya, dapat 100.000 tuh alangkah jungkir baliknya. Sekarang dapat 100 juta, dapat penghargaan, dapat apa gitu, aku bersyukur tapi aku biasa aja. Kayak dulu kan, aku pengen banget loh videoku tuh 50 juta, 60 juta orang yang lihat, pengen banget ngetop apa. Aku pernah videoku sampai hampir 100 juta. Ketika udah di titik itu semua ya ternyata biasa aja, karena mau bangga di atasnya kita banyak juga. Aku tuh jadi pas kamu tanya dapat penghargaan ya seneng aja jawabannya, tapi tidak lebih daripada itu. Yang penting tuh yang paling seneng lagi tuh aku berdoa sih ya, ketika aku belum mati nanti aku bisa punya perusahaan yang banyak, bermanfaat buat orang, orang itu beri pendidikan yang bagus kepada anaknya. Jadi ketika aku mati ini ada manfaatku hidup. Jadi itu yang paling bahagia sih. Dan itu bukan udah terjadi ya, kamu punya asisten banyak gitu. Tapi maksudnya tuh biar ribuan orang tuh lebih memanfaatkan aku. Wah, aku ini bener-bener ada dedikasi hidup loh diciptakan Tuhan ini. Itu sih yang pengen aku kayak jalani. Kalau untuk terkenal lah, penghargaan itu kayaknya udah habis masanya ya. Kayak yang paling penting gitu ya kita bermanfaat buat orang lain itu. Kalau penghargaan maaf kata ya, lu bisa beli loh. Iya. Tapi kalau kita bermanfaat itu udah nggak bisa dibeli. Memang lu punya kualitas sehingga lu bermanfaat. Ya, setuju. Wow. Wah, itu sih keren banget. Tapi ini juga nggak sih menjadi sebuah kayak rasa ketakutan juga nggak sih ketika kamu ingin diri kamu bermanfaat buat orang lain, tetapi justru orang lain malah ngelihatnya berbeda gitu. Mungkin malah bukan sekedar memanfaatkan kamu, malah mungkin jadi kayak sebel sama kamu gitu-gitu.
udahlah kalau mikirin orang yang sebel, jangankan orang lain, kadang kita deketan gini nggak tahu aslinya seneng apa enggak, ngapain mikirin yang panjang. Intinya gini, kalau kita terlalu mikirin orang, kapan kita mikirin diri sendiri? Ya. Jadi aku fokus terhadap hidupku, apa mimpiku, itu ada jadi semangatku. Lupakan depresi, lupakan sedih. Hidup baru, ini kan tahun baru masih. Betul. Dan tapi yang hikmah yang bisa aku dapat hari ini ngobrol juga bahwa kamu bisa dikatakan dengan kamu ribut sama orang tua itu, dan hikmahnya adalah ketika kamu masuk di penjara Makin gitu dekat. ya, makin dekat, Makin sayang sih. makin sayang dan sebagainya, dan malah mereka yang paling support kamu saat itu gitu. Keponakanku nangis, aku di penjara loh. Jadi kayak aku, ya ampun, hanya mereka kan yang menangisi aku. Oh. Ya mereka itulah yang paling sayang sama aku. Itu aku ngebayangin saat itu rasanya gimana Tapi ya. aku tuh salut mereka nggak marah loh. Kamu tuh anak kurang ajar, bikin malu, nggak ada. Ya. Mereka tuh nangis-nangis, kamu di penjara dipukul nggak ya, kayak gitu-gitu sih. Itulah aku bilang, orang tua itu tetap orang tua. Setuju. Mau kayak apapun, percayalah, kita ngomong sedih sedikit, mereka tuh udah luluh kok hatinya. Ini menarik banget pembicaraan gue. Pelajaran apa yang akhirnya kamu dapat dari di penjara, yang kamu akhirnya pelajaran ini yang kamu terapkan kehidupan kamu yang saat ini? Selalu mencintai diri sendiri. Maksudnya tuh jangan terlalu berkorban ya. Misalnya kayak duit, kan dulu aku jor-joran. Harus di-hati-hati. Orang kecelakaan butuh duit, di dalam penjara butuh duit, apapun duit. Berarti ketika keluar nanti manfaatkan duit itu semaksimal mungkin, jangan sampai kurang 1 rupiah pun. Terus kemudian lebih menghargai waktu ya. Otomatis kalau di penjara itu kan selalu lihat kalender kapan ini pulang, karena kita kan udah ditentukan tanggalnya ya. Iya. Ketika PB-nya udah, jadi kayak yang sekarang itu aku tuh bener-bener cari kebahagiaan. Kan aku di penjara setiap tidur tuh selalu terbayang aku ke Sri Lanka misalnya, ke India, kemana-mana tuh akan selalu menjadi bayangan aku ketika aku tidur di penjara kan. Keluarnya aku langsung pengen travel ke sini. Apapun yang aku mau, selagi aku mampu, aku langsung turutin. Dan tidak terpikir kayak gini ya, lu harus nikah ya, lu harus punya rumah ini tuh. Gue kalau ada calon pasti gue nikah. Gue kalau punya uang, pasti kalau uangnya cukup gue beli rumah. Karena omongan orang itu tidak akan bisa membeli barang itu. Mereka kan cuma ngasih ngomong, tapi nggak ngasih solusi kan. Jadi sekarang aku berpikir apapun yang ada di hadapanku itu yang aku bahagiakan. Ya, wow, amazing. Terakhir sempat orang tua masih di Kalimantan masih. Terakhir ke Kalimantan kapan? Lupa, mungkin 2 tahun yang lalu kali. Aku ini belum pulang loh. Karena aku belum pulang. Ya, karena aku bilang gini, Bu, aku bukannya nggak pulang, aku kan ada kontrak kerja ya. Iya. Kemarin sempat dibayar 100 juta gitu kan. Aku tuh harus selesai dulu, takutnya nanti kalau nggak selesai di penjara lagi, aku gitu sih. Oh nggak apa-apa kata dia. Terus mbahku kan, aku kan orang Bali ya, nenek aku ya. Masih ada keturunan Bali. Ya udah tua banget, terus kita teleponan bertiga. Mbahku tuh kan berharap aku datang, karena aku baru sekali 2 kali lah ke sana. Udah tua banget loh, orang kakekku udah meninggal. Kata mamaku, ya udah ke mbah dulu aja. Mbahku di Lampung. Jadi aku tanggal 21 aku udah di Lampung. Kasihan sih, udah bener-bener tua banget loh. Usia berapa sih? Udah hampir 70. Oh. Jadi ya kita kan nggak tahu namanya nasib atau apa, selagi masih bisa panjang umur. Aku ketemuin orang tuaku dulu, habis orang tuaku beres ke ibuku, habis ibuku ke Pak Deku. Yang di Banyuwangi, Pak Deku tuh kan sayang banget sama aku tuh. Sayangnya minta ampun. Oh. Nah, ketika kamu sudah keluar dari sekolah kehidupan atau penjara, pasti orang tua kamu tahu dong. Tahu dan sebagainya, pasti ya di sana pasti nyebar juga kemana-mana gitu. Hati-hati lah pasti. Nah, itu maksudnya dapat omongan apa-apa nggak dari tetangga-tetangga gitu di? Nggak ada. Justru nggak ada. Jangankan tetangga, aku nggak pernah ketemu orang, ya paling ada 1, 2, 3, kamu sih ngapain juga makan babi gitu-gitu. Tapi banyak kan orang yang bilang sabar ya gitulah, nggak penting lah kasusmu, pasti macam-macam ya. Ada yang bilang nggak penting lah, ngapain sih kayak gitu-gitu. Jadi udahlah, beda-beda orang loh. Ini orang yang ngomong, bukan aku bilang kasusku nggak penting loh ya. Orang bilang udahlah kasus kamu tuh nggak penting, ngapain lu pikirin. Udahlah, lu harus maju, lu harus kayak gini gitu ya. Macam-macam sih, lebih banyak support sih. Udahlah, kamu jangan putus asa lah, gini. Nanti pasti rezekimu lebih. Banyak yang kasih support sih, aku nggak pernah lihat orang hujan malah nyaris. Nyaris jarang gitu atau? Nyaris ya, kalaupun ada 1, 2, lebih banyak yang support. Iya ya, kasihan ya kalau di penjara, ngapain sih kayak gitu-gitu komennya. Sama kayak aku masuk penjaranya, ada nggak orang di penjara? Mampus lo di penjara makan bebong. Orang mah kok di penjara? Semua dari 543, yang haterku paling cuma 3. Ya biarin aja dia begini, tapi rata-rata tuh nggak setuju aku di penjara. Jadi aku masih dapat cinta sih kalau dari segitunya. Ya. Ya, orang tuaku ya malah, udahlah biasa aja kata orang. Wow.
Wah, ini sih pembicaraan yang menarik banget, Lin. Dan lagi-lagi gue dapat pelajaran hari ini bahwa eh, menjadi diri sendiri, menyenangkan diri sendiri tetapi tanpa merugikan orang lain Iya ya. dong. Itu sangat amat penting dan benar-benar yang gini loh, di zaman sekarang seperti ini yang serba cepat gitu ya. Terkadang kita itu sampai lupa bagaimana sih cara kita menyenangkan diri kita Iya sendiri dong. atau bahagia gitu dan tapi hari ini lu mengingatkan gue lagi ataupun teman-teman yang nonton bahwa jangan lupa bukan sekedar menyenangkan orang lain itu juga harus tetapi juga menyenangkan diri sendiri. Iya dong. Ya. Kalau Dan kita sendiri siapa lagi? ya, setuju. Well, thank you for coming. Maaf kalau Sama-sama. salah kata-kata. Nggak ada lah yang salah, bener semua kali. Wow, oke. Buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan ingat, kalau teman-teman suka banget dengan pembicaraan gue sama Lina Mukherjee ini, Share. boleh like, comment, and share. Dan pastinya, kalau teman-teman yang mempunyai mungkin pengalaman kehidupan bukan di penjara, tetapi yang diceritakan, yang mungkin kurang lebih agak mirip dengan cerita-cerita Lina ya, Mukherjee, inspiratif lah. ya boleh di komen, boleh di share bareng-bareng, nanti kita bisa bahas bareng-bareng lah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Dadah. Bye.